Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa insyaallah kita akan kembali untuk istifadah, mengambil faedah-faedah ilmiah yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Dan kita akan mengulang syarah dari Syekh Abdul Rahman, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemarin sempat ada kesalahan terjemahan, dan di sini kita ulang dan kita perbaiki. Qala muallif rahimahullahu taala, kita ulang dari qala al-Khalkhali. Qala al-Khalkhali rahimahullah, wa ingkarun nabi sallallahu alaihi wasallam soni'ahum hadza, pengingkaran nabi terhadap perbuatan mereka ini, yaitu mengambil kuburan atau menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah atau masjid. Jadi pengingkaran Nabi terhadap perbuatan mereka ini yukharraju ala wajhain, ya, dikeluarkan dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annahum yasjuduna liquburil anbiya, bahwasanya mereka sujud terhadap kuburan-kuburan para nabi. Apa tujuannya? Ta'ziman lahum, yaitu mengagungkan mereka. Ini salah, ya. Sujud ke kuburan untuk mengagungkan sahibul mayyit, si mayyit ini syirik. Karena sujud adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Demikian pula ta'zim, yang dimaksud ta'zim ibadah, tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah. Al-thani, yang kedua, kesalahan yang kedua yang dikeluarkan dari, ya, larangan Nabi terhadap mereka. Annahum yujawwizuna sholata fi madafinil anbiya. Mereka, ya, orang-orang
Bani Israel atau orang-orang musyrik yang dikisahkan dalam hadis membolehkan sholat di pemakaman para nabi. Membolehkan, boleh. Wa tawajjuhu ilaiha halatas shalah. Ya, tawajjuh ya, menghadap kepada pekuburan nisan ketika sholat. Membolehkan sholat di atas kuburan dan menghadapnya. Nadharan minhum bidzalik ila ibadatillah wal mubalaghati fi ta'zimil anbiya. Ya, sebagai gambaran dari mereka dengan perbuatan ini kepada ibadah kepada Allah dan mubalaghah, berlebih-lebihan dalam mengagungkan para nabi. Pandangan gambaran dari mereka. Wal awalu, yang pertama, huwa syirkul jali, sujud kepada kubur. Ya, ini syirik yang jelas. Wa tsani al khafiyu, dan yang kedua, boleh sholat di atas kubur dan menghadap kubur. Ini tergolong syirik kecil, walaupun nanti pada akhirnya akan mengarah kepada yang besar. Falidzalik, maka oleh karena itu, dengan dua sebab ini, istahaqqul la'n, mereka berhak untuk dilaknat. Masya Allah. Perbuatan syirik ini kecil fi nadhari al-juhal, ya, fi nadharil juhal saghir. Dosa syirik ini jika dilihat dengan pandangan kebodohan sangat amat kecil, bahkan mampu diperdaya oleh setan sebagai bentuk ibadah. Perhatikan, kita melihat masyarakat sangat antusias, bersemangat untuk ibadah di pekuburan, ya, sampai sedahsyat itu para syaitan merubah pandangan, ya, orang-orang jahil, ya, al-haq batilan, yang hak, ya, sebagai batil, wal batil haqqan, dan yang batil sebagai hak. Taib. Nah, ini dua sebab kenapa Nabi mengingkari perbuatan mereka. Nah, kita ulang sampai di situ karena kemarin ada kesalahan terjemahan yang kita sampaikan. Qala qauluhu wassalatu 'indaha min dzalika wa illam yubna masjidan atau masjidun. Dan salat di sisi pekuburan termasuk larangan walaupun tidak dibangun masjid di situ, kecuali salat jenazah. Min ittikhadhiha masajid, termasuk dari menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid tempat sujud walaupun enggak ada bangunan masjid. Al mal'unu fa'iluhu, yang dilaknat pelakunya. Wa hadza yaqtadi tahrimus sholati 'indal qubur wa ilaiha, dan ini menuntut pengharaman salat di sisi pekuburan dan menghadap pekuburan. Ini muqtadha dari dalil ini. Dan dalil itu disebutkan oleh para ulama, diambil pendalilannya dari tiga arah mutabik yang langsung tertera dalam kalimat konteks dalil, ya. Yang kedua tadhamun, yang menjadi kandungan, ya, dalil itu
dan yang ketiga iqtidha, yang menjadi tuntutannya. Nah, di sini yaqtadhi, ya, tuntutan dari dalil itu adalah pengharaman salat di samping kubur dan menghadap kubur. Qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'a, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Rasulullah, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi semuanya masjid, tempat untuk sujud maksudnya, boleh kecuali pekuburan dan hammam, WC. Rawahu Ahmad wa ahlus sunan wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini disebutkan dalam Sahih Musnad oleh Syekh Muqbil. Sampai sini ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa bil jumlah, ya, dan secara global, faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabuhu wa dara'i'uhu, barang siapa yang memiliki pengetahuan dengan syirik, sebab-sebab kesyirikan dan wasilah-wasilah yang menyampaikan kepada kesyirikan, wa fahima an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqasidahu, dan bisa memahami dari Rasul maksud-maksud beliau dari pelarangan, himayahnya, penjagaan beliau terhadap tauhid, ya, dan juga penjagaan beliau dari wasilah-wasilah yang menuju kepada kesyirikan, walaupun itu belum syirik, tapi karena mengantarkan kepada kesyirikan dilarang. Nah, barang siapa yang memahami maksud-maksud beliau, jazima jazman la yahtamilu an-naqid anna hadhihi al-mubalaghah wal la'na wa nahya bi sighatihi sighata la taf'alu wa sighata inni anhaakum an dzalik laisa li ajrin najasah. Maka dia akan betul-betul yakin tidaklah ada kemungkinan kesebalikan yang bertentangan, bahwasanya berlebih-lebihannya perkara ini dan laknat yang diancamkan padanya dan larangan dengan bentuk fi'il atau konteks jangan kalian kerjakan, atau dengan konteks bentuk aku larang kalian dari ini, bukan karena sebab najisnya. Jangan lakukan, aku larang kalian. Nah, ini bukan, ya, dimaksudkan najisnya tempat tersebut, ya, bukan dimaksudkan najisnya, ya, tempat tersebut. Karena kalau seandainya najis, tentunya akan datang nas yang lain. Jika kita menginjak tanah kuburan, kita harus membersihkan. Bal hiya li ajri najasati syirki allahiqati liman asahu. Tetapi larangan-larangan ini dipahami daripada maksud-maksud yang beliau sampaikan dari sekian banyak hadis adalah karena sebab najisnya syirik yang mengikuti bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Wartakaba ma'anhu nahahu, dan melakukan apa yang darinya beliau larang, melakukan larangan-larangannya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Waliman yakhsha rabbahu wa maulahu, dan bagi siapa yang takut terhadap Rabbnya dan, ya, pangerannya. Wa qalla nasibuhu, dan sedikit sekali bagiannya. Au udima min la ilaha illallah, atau tidak ada dari kalimat la ilaha illallah. Jadi konsekuensi dari ini semuanya, ya, ini sangat berat. Fa inna hadza wa amsaluhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ini, apa yang dimaksud hadza di sini kalimatnya,
kembali kepada larangan ya beliau dan laknat beliau terhadap orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan yang semisalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan ini dan yang semisalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siyanatun sebagai bentuk penjagaan beliau, lihamat tauhid untuk melindungi tauhid, an yulhiqahu syirku wa yakshahu ya untuk diikutkan padanya kesyirikan dan menutupinya ya, khawatir kesyirikan akan mengikuti dan menutupinya kalau enggak dilarang. Dan ini termasuk kesempurnaan syariat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yang haram dan melarang jalannya. Karena seseorang tidak akan sempurna, kata Syekhul Islam dalam salah satu kitab beliau ya, tidak akan sempurna meninggalkan yang haram sampai meninggalkan sedikit yang halal ya, di depan yang haram tersebut. Jadi kita nggak akan sempurna meninggalkan yang haram sampai meninggalkan sedikit yang halal yang nempel dengan yang haram tersebut. Dan Nabi melakukan hal itu. Apa contoh yang nempel? Khamr haram. Kita nggak akan sempurna meninggalkan khamr tadi sampai meninggalkan apa yang mengantarkan kepadanya, jalan untuk membeli. Jalan ini halal. Ya, tetapi ketika ada kaitannya dengan khamr, maka diharamkan. Taib. Wa tajridun lahu, dan untuk tajrid betul-betul ya menyendirikan tauhid, memurnikan tauhid. Wa ghadabun li rabbih, dan kemarahan untuk Allah, an ya'dila bihi siwahu, untuk memalingkan dengannya selainnya ya, adila di sini maknanya adalah memalingkan. Fa abal musyrikuna illa ma'siyatan li amrih, orang-orang musyrik enggan kecuali maksiat terhadap perintahnya, wartikaban li nahyihi, dan ya melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh beliau. Wa gharrahumus syaitan, syaitan telah menipu mereka ya, dengan perbuatan itu tadi dirubah, yang halal jadi haram, yang tauhid jadi syirik, yang syirik jadi tauhid. Bi anna hadza ta'dzibun li quburil masyayikh wassalihin, apa yang mereka perbuat ini sebagai bentuk pengagungan kepada kuburan para masyayikh dan sholihin. Nah, syaitan ya memperdaya mereka dengan ini. Masa kita tidak boleh pergi ziarah ke makam para wali? Masa kita tidak boleh pergi ziarah ke makam orang-orang soleh? Ini kan baik, ini kan mengagungkan mereka. Dan bahkan dibalik, orang yang tidak mau ziarah kubur disangka sebagai orang-orang yang intikos, merendahkan, meremehkan karamahnya para wali. Wa kullama kuntum laha ashaddu ta'dhiman wa ashaddu fihim ghuluwan kuntum bi qurbihim as'ad wa min a'daihim ab'ad. Dan tidak cukup sampai situ, syaitan masih menghembuskan ya kesesatan yang lain. Apa? Ya, kullama kuntum laha ashad, tatkala keberadaan kalian untuk kuburan-kuburan tadi lebih ya hebat lagi dalam pengagungan, lebih keras lagi dalam pengagungan, dan lebih hebat lagi terhadap mereka hulu dalam ya penghormatan, maka kalian ya dengan kedekatan terhadap mereka tadi akan as'ad, mendapatkan keselamatan, dan akan dijauhkan dari musuh-musuh. Masya Allah. Wala amrillah, dan sungguh demi Allah, min hadzal bab dakhala syaitanu ala ubadin yaghus wa ya'uq wa nasr. Dan dari pintu inilah demi Allah syaitan masuk kepada para penyembah yaghus, ya'uq, nasr. Ini berhala-berhala yang ada pada zaman itu dan diabadikan dalam Al-Quran ya.
Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Ya. Taib. Wa dakhala ala ubadil asnam, masuk pula subhat-subhat ini kepada para penyembah berhala. Kalau kalian memajang foto, memajang gambar patung para masyayikh tadi, kalian sudah betul-betul hormat kepada mereka. Ketika kamu semakin mentakdiskan, mengkultuskan sosok ini, maka mereka akan bisa membuatmu beruntung, bisa menjauhkan dari musuhmu. Dan ini terjadi. Ya. Para tujar, para pedagang memajang foto-foto para masyayikh, orang-orang soleh dalam rangka untuk penglaris. Ya. Taib. Dijadikan gambar foto itu sebagai azaim, jimat-jimat. Karena tadi keyakinannya semakin dekat, semakin membabi buta dalam kesyirikan, akan semakin bahagia dan akan semakin dijauhkan dari petaka. Subhanallah, doktrin yang sangat membahayakan. Mundukanu ila yaumil qiyamah, semenjak itu sampai terjadi nanti hari kiamat. Fajama'al musyrikuna bainal ghuluwi fihim wa ta'nu fi tariqatihim. Ya, maka orang-orang musyrik mengumpulkan dua hal, ghulu pada para nabi dan mencela terhadap ajaran para nabi. Satu sisi ghulu, satu sisi mengingkari sunnah-sunnah mereka. Aneh ya, tanaqud. Begitulah ketika orang-orang tidak sesuai dengan al-haq, maka jalannya pun akan tanaqud, saling bertentangan. Satu sisi pengen ngagungkan mereka para nabi, tapi satu sisi mereka mencela sunnah-sunnah para nabi. Mereka lupa mengagungkan para nabi adalah dengan cara mengikuti sunnah. Fahadallahu ahla tauhid lisuluki tariqatihi, maka Allah memberikan hidayah kepada ahlu tauhid dengan menjalani sunnah-sunnah mereka. Wa inzaluhum manazilahum allati anzalahumullahu iyyaha minal ubudiyyah wasul bi khasaisil ilahiyah anhum, dan menempatkan mereka para anbiya sesuai dengan tempatnya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yughtab, hamba yang tidak boleh diibadahi, tidak boleh ditempatkan di tempat ilahiyah ketuhanan, dan seorang utusan yang tidak boleh didustakan, ditempatkan di tempatnya pas yang Allah telah menempatkan mereka di tempat itu. Daripada ubudiyah, ya penghambaan, mereka itu hamba, dan mencabut kekhususan ketuhanan dari mereka. Mereka enggak punya sifat ketuhanan sama sekali. Nah, ini haknya para anbiya. Setinggi apapun kemuliaan mereka, mereka adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yuqdab. Jika mereka seorang rasul, hamba. Taib. Qala syarih, wa mimman 'allala bi khaufil fitnah bi syirki al-Imam Asy-Syafi'i wa Abu Bakrin al-Athram wa Abu Muhammad al-Maqdisi wa Syekhul Islam wa ghairuhum wa huwal haqqul ladzi la raiba fihi. Berkata syarih, ya pensyarah, dan termasuk dari yang memberikan alasan, ya, allala bi khaufil fitnah, terhadap takutnya fitnah dengan kesyirikan, adalah al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, wa Abu Bakrin al-Athram dalam kitabnya Nasikhul Hadis wa Mansukh, wa Abu Muhammad al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, wa Syekhul Islam dalam sekian banyak kitabnya, wa ghairuhum, dan yang lain, wa huwal haq, dan alasan ini, ta'lil ini adalah hak. Ya, tahu takutnya fitnah, ya, kesyirikan, bukan najis. Jadi di situ ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Rasul melarang kita sholat di kuburan itu najis, kata sebagian mereka. Tapi diingkari oleh Ibnul Qayyim, larangannya itu bukan karena najis, tapi dipahami daripada maqasid asy-syariah, maksud-maksud yang terdapat dalam syariat kita, yaitu tauhid, wa nahyu anisyirki, dan larangan daripada kesyirikan. Bahwasanya yang dimaksudkan di situ adalah
dari'ah ila syirkil akbar. Ini sebagai penghantar menuju kesyirikan besar, bukan karena apa najisnya tempat tersebut. Ya. Naam. Wa huwal haqq alladzi la raib. Inilah yang hak, yang tidak ada ya thaib. Nah, ini yang tidak diragukan keberadaannya. Nah, sini ada sebelumnya ya. Summa innahu Taib. Hadis sebelumnya atau masih dalam hadis ini? Masih hadis di sini. Qauluhu thumma innahu la'ana wa huwa siyaq man fa'alahu. Taib, qauluhu thumma innahu la'ana, kemudian innahu bahwasanya beliau la'ana melaknat man fa'alahu, orang yang mengerjakannya. Nah, sebelumnya ada tanda apa? Strip wa huwa fis siyaq. Taib. Ini fi siyaqil maut. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqil maut. Berarti beliau dalam posisi sakaratul maut. Bisa ke sini. Baik. Nah, ini jika diarahkan ke situ berarti harus melihat posisi hadis saat beliau menyampaikan. Apakah beliau saat itu sedang sakaratul maut? Sebentar dulu. Nah, ahsanta. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Kalau yang ana sampaikan kemarin, beliau melaknat. Ya, laknat ini dalam konteksnya adalah kepada orang yang mengerjakannya. Ya, biasanya kalau ada seperti ini arahnya ke situ. Berarti di sini arah yang lain gitu ya. Tapi di sini nggak dijelaskan. Coba ntar kita lihat apakah taklik di bawah ini, karena nggak disebutkan ini apa marjaknya. Kalau kita artikan sesuai dengan taklik yang di bawah, tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqil maut. Beliau melaknat dalam arti beliau saat itu sedang sakaratul maut, atau ka'anna ruhahu tusyaq la litakhruja minal badan, artinya hendak keluar, ya sakaratul maut ya, jadi ruhnya hendak keluar dari badannya gitu. Nah, jadi
Coba nanti kita lihat apakah kalimat fisyak ini ya tambahan rawi atau asli dalam hadis. Artinya dalam arti apakah yang dimaksudkan seperti itu gitu. Nah, fi akhiri hayatih. Ya. Naam ala faratati kutul maksud ini fa innahu an dzalik faqad naha anhu fi akhiri hayatihi. Faqad naha anhu, disambungkan di sini betul mungkin. Dan beliau telah melarang darinya fi akhiri hayatihi, di penghujung akhir hayatnya. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq. Kemudian beliau melaknat. Ya, dan saat itu beliau dalam posisi ya disebutkan dalam ta'liq siyaqul maut. Ya, dalam arti beliau sudah menjelang kematian beliau atau sakaratul maut. Beliau mengatakan dan melaknat pelaku-pelaku ya ini orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Posisi beliau sudah menjelang kematian. Taib ahsanta. Nah, taib digabungkan atau sambungkan dengan kalimat sebelumnya, ahsan, seperti itu. Jadi beliau di akhir hayatnya pun melaknat gitu loh orang yang melakukannya. Di saat hidupnya juga melarang, ketika di akhir hayatnya melaknat supaya lebih kuat larangan tersebut. Begitu ya maksudnya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, ya seperti itu, nyambung, dan apa yang disebutkan dalam ta'liq sesuai dengan rangkaian kata yang sebelumnya. Jazakallahu khair. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.